Shalom dan selamat bertemu kembali saudara kasih dalam Tuhan bersama dengan saya Pendeta Idnawanto dalam serial Pembangkit Semangat. Lewat kesempatan yang indah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan yang akan menyemangati kita dan akan memotivasi kita serta menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan berbagai rintangan. Oleh karena itu izinkan saya memberikan judul pertemuan kita pada kesempatan ini adalah sebuah kunci untuk kesuksesan saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, sebuah kunci keberhasilan disediakan oleh Tuhan bagi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan. Memang tidak seorang pun yang ingin atau mengharapkan kegagalan. Setiap orang pasti ingin kesuksesan dan mendambakan keberhasilan dalam kehidupannya. Namun demikian, pada kenyataannya tidak semua orang bisa menikmati keberhasilan atau kesuksesan. Karena hal itu memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya keberhasilan itu tidak disediakan oleh Tuhan bagi semua orang. Dan kesuksesan itu seringkali tidak berpihak kepada semua orang, hanya kepada orang tertentu saja. Dan memang keberhasilan itu disediakan oleh Tuhan, ditata oleh Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu saja dan bukan bagi semua orang. Maka timbullah pertanyaan, bagi siapakah keberhasilan itu dihadirkan dan disediakan oleh Tuhan? Nah, jikalau Anda ingin menikmati keberhasilan yang dijanjikan atau dihadirkan atau disajikan oleh Tuhan, maka simaklah firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang 17 yang berbunyi sebagai berikut. Beginilah firman Tuhan penebusmu, Allah Israel yang Maha Kudus. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah dan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Inilah kunci yang Tuhan sediakan untuk membawa kita masuk ke dalam gerbang kesuksesan dan keberhasilan. Lewat firman Tuhan yang kita simak pada kesempatan ini, di dalamnya Tuhan menyediakan 3 kunci keberhasilan. Setidaknya kita bisa menemukan 3 kunci keberhasilan yang Tuhan sediakan di dalamnya. Apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, ketika firman Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Ini artinya adalah bahwasanya Tuhan ingin terlibat, Tuhan ingin campur tangan, Tuhan ingin berperan secara aktif di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ini artinya adalah bahwa Tuhan menegur dan mengingatkan kita agar kita menyadari bahwa kita membutuhkan peran serta campur tangan dan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kita. Oleh karena itu, kalau kita melibatkan Tuhan, kalau kita mengizinkan Tuhan ambil bagian dalam pergumulan, dalam persoalan yang kita hadapi, maka niscayalah kita akan mengalami apa yang disebut dengan keberhasilan. Oleh karena bagaimanapun juga, kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berbuat apapun di kolong langit ini. Kenapa? Karena bukan keberhasilan, tetapi kegagalan, kekecewaan dan keputusasaan lah yang akan kita terima dan kita derita ketika kita tidak melibatkan Tuhan. Oleh karena itu, izinkan saya mengajak Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan untuk menyimak apa yang tertulis dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-14 berbunyi sebagai berikut. Lalu berfirmanlah Tuhan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Kemudian Musa berkata, ayat yang 15, jika engkau sendiri tidak membimbing, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau telah berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umat ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Nah, kita melihat dari 3 ayat ini sesuatu yang luar biasa menakjubkan. Kita harus ingat Musa, sebelum ia memimpin Israel keluar dari perbudakan, keluar dari Mesir,
Musa adalah seorang yang depresi, Musa adalah stres, Musa adalah seorang pecundang, seorang yang bersembunyi di Midian oleh karena ia takut dibunuh oleh Fir'aun. Nah, apa yang terjadi? Walaupun ia dalam keadaan takut, dalam depresi, tetapi ia memiliki satu yang luar biasa dalam hidupnya. Ia memiliki kerinduan, keterlibatan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itulah Tuhan datang dan Tuhan melawat Musa, dan Tuhan berbicara kepada Musa dan memaparkan visinya kepada Musa dan menyertai Musa dan terlibat langsung dalam segala persoalan yang dihadapi oleh Musa, dan Tuhan berjanji akan mengurapi dan menyertai dan memberkati Musa sehingga Musa tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan apa yang terjadi? Musa berhasil memimpin orang-orang Israel keluar di tanah perbudakan dan meninggalkan Mesir dengan kuasa dan mujizat Allah yang luar biasa. Ketika Musa telah berhasil memporak-porandakan dan meluh-lantakkan kekaisaran Mesir di padang belantara, Musa tetap menyadari bahwa dia tetap membutuhkan campur tangan Tuhan dan dia tidak bisa mengatasi atau memimpin bangsa yang besar itu dengan kekuatannya sendiri. Karena itulah dia membutuhkan campur tangan Tuhan. Dan luar biasanya apa? Kalau kita simak lagi, izinkan saya bacakan ayat 14 Kitab Keluaran pasal 33. Komitmen Tuhan adalah apa? Campur tangan, terlibat langsung, membimbing, menuntun, bahkan menjadi garda pelindung, bahkan menjadi perisai, bahkan menjadi yang berperang sebagai pahlawan bagi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman. Kalau hidup ini dituntun oleh Tuhan, kalau hidup ini diatur oleh Tuhan, kalau hidup ini ditata oleh Tuhan, kalau Tuhan kita beri tempat untuk berkarya dalam menghadapi segala persoalan kita, maka Tuhan akan membimbing kita langkah demi langkah dan kita akan dibawa dari kemenangan menuju ke kemenangan. Lebih dari semua itu, kita akan tentram, damai, dan tidak akan digelisahkan oleh apapun juga yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingin kembali saya ingatkan kepada saudara, ya. Yang pertama, kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Jadi kesempatan indah ini pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, berdoalah, mintalah agar Tuhan menunjukkan kemana kita harus melangkah, dan kita mohon kepada Tuhan akan Tuhan menyertai kita, membimbing kita, menuntun kita, dan mengembalakan kita dengan kasih sayangnya. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan kepada saudara, atau kunci keberhasilan yang kedua dari Yesaya pasal 48 ayat 17 ini, firman Tuhan berkata demikian, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Tuhan memproklamirkan dirinya sebagai akulah Tuhan, akulah Yahweh, akulah Adonai, akulah yang maha tinggi, akulah Elohimu, akulah yang berdaulat untuk mengatur, menata segala sesuatunya. Akulah yang berhak dan akulah yang berkuasa untuk menghadirkan kesuksesan, keberhasilan, kedamaian, ketenteraman. Akulah yang berdaulat dan berkuasa untuk membuat hidupmu nyaman, hidupmu diberkati. Ini yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan untuk kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya pada poin yang kedua ini memberi judul, kita membutuhkan instruksi atau petunjuk ilahi. Keberhasilan yang dihasilkan oleh kekuatan kita sendiri itu hanya akan menguras tenaga dan menghasilkan kesia-siaan. Keberhasilan yang kita ciptakan dengan kekuatan kita sendiri, keberhasilan yang fana, yang semu, yang sia-sia, yang hanya berujung pada kekecewaan dan membuat pada akhirnya menciptakan kekacauan. Tetapi keberhasilan yang berdasarkan instruksi dan petunjuk ilahi akan membawa kita ke dalam dimensi kekekalan dan membawa kita dalam dimensi yang penuh dengan berkat, dengan sukacita, dan kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Simak sekali lagi, kita membutuhkan instruksi dan petunjuk ilahi. Artinya kita membutuhkan perintah Tuhan, kita membutuhkan arahan Tuhan, kita membutuhkan petunjuk-petunjuk atau rambu-rambu yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita membutuhkan marka yang disusun oleh Tuhan agar kita tidak celaka, agar kita tidak tertimpa bencana, agar kita berhasil sampai tujuan, agar kita sukses. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya kutip Yesaya 48 ayat 17 bagian B, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Nah, untuk itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengutip firman Tuhan dari
Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan yang 10. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan itu baik dan benar. Dan apa yang menjadi kerinduannya adalah apa? Yang menjadi kerinduan dari Tuhan, yang dihasrat Tuhan adalah apa? Menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Yang kedua, ayat yang ke-9 Mazmur 25, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Ya. Oleh karena itu rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, supaya Dia menuntun engkau, supaya Dia membimbing engkau. Dan ketika engkau dibimbing oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, tidak ada jalan buntu dan engkau tidak akan tersesat dan engkau akan sampai pada tujuan. Ayat yang ke-10 Mazmur 25, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sudah aku kasih dalam Tuhan. Jalannya dipimpin oleh Tuhan mungkin berliku, tapi bukan masalah. Walaupun berliku, walaupun harus lewat jurang yang terjal, lewat mendaki gunung yang tinggi, kita harus menguras tenaga dan lain sebagainya. Semua itu Tuhan izinkan kita lalui karena apa? Karena Ia ingin mendidik, membawa kita dalam dimensi kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Kita bisa belajar dari Yusuf bagaimana ia dibuang ke sumur. Ia disertai oleh Tuhan. Ia dibawa keluar oleh kakak-kakaknya, dijual menjadi budak. Ia disertai oleh Tuhan. Dan berkat penyertaan Tuhan, walaupun statusnya budak, tapi di rumah Potifar ia menjadi penguasa di tengah-tengah keluarga Potifar. Ketika ia menjadi budak di fitnah, Tuhan menyertai Yusuf. Ketika dijebloskan dalam penjara, Tuhan dari dalam penjara dan mendampingi Yusuf dimanapun Yusuf berada. Tuhan menuntun, menyertai, sampai ada akhirnya ketika Tuhan memimpin, menuntun dan menyertai Yusuf, Yusuf dihentar pada singgasana Fir'aun. Dan Yusuf, seorang budak, seorang mantan narapidana, seorang asing, dipercaya untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ingat, banyak orang hebat, banyak orang luar biasa, tetapi ketika Tuhan beracara, orang-orang pintar tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Yang ada hanyalah Tuhan menyediakan posisinya bagi Yusuf yang telah ditetapkan, dipilih oleh Tuhan. Dan yang terakhir, sudah kasih dalam Tuhan, kita membutuhkan penyertaan, perlindungan, dan pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengutip firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 47 ayat yang 48 ayat 17, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ketika Tuhan berkomitmen untuk menuntun kita, Dia tidak akan membawa kita ke jurang maut, tetapi Ia justru menuntun kita ke jalan yang benar. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kerinduan Tuhan adalah membimbing kita di jalan yang benar. Kerinduan Tuhan adalah menuntun kita dan menyegarkan jiwa kita sehingga kita segar, sukses, dan kita senantiasa berbahagia bersama dengan Tuhan. Dan ayat penutup selanjutnya adalah, izinkan saya membacakan Mazmur 73, 23 dan 24 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu Engkau menuntun aku, kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Luar biasa saudara kasih dalam Tuhan. Ketika kita dituntun oleh Tuhan, kita dipimpin di jalan yang harus kita tempuh. Kita dibawa dalam dimensi kemuliaan Tuhan, kita dibawa dalam penyertaan Tuhan, kita dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini, tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tanganku. Bukan aku yang memegang tangan Tuhan, tapi Tuhan yang memegang aku. Kenapa? Karena aku selalu memberi diriku untuk dituntun, dipimpin. Dengan nasihat Tuhan, Tuhan menuntun aku, kemudian aku diangkat ke dalam kemuliaan. Tuhan memberkati. Lakukan, praktekkan, rendahkan hatimu, beri tempat bagi Tuhan untuk menuntun, memimpin, maka engkau menikmati keberhasilan, kesuksesan sepanjang hari ini. Sampai ketemu lagi dalam program yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.